Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan karena hari ini kami bertiga boleh berkumpul bersama dalam rangka akan melaksanakan praktik coaching sebagai tugas dalam ruang demonstrasi kontekstual modul 2.3. Di sini saya Dewi Kristina bersama dengan sebelah kanan Saya Siti Masmufatul Rafi'ah sebagai coach dan saya Anu Satika sebagai coaching. Nah, pada hari ini saya berperan sebagai observer. Baik, selamat datang untuk Ibu Siti Masruroh, yang biasa kita panggil Bu Nuroh ya. Oke, dan juga kepada Ibu Anggun. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Bu Kris. Oke. Bu Kris gimana? Sehat ya? Ya, Bu Anggun? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, ini sudah masuk dalam puasa hari kedua ya? Iya. Baik, sehat ya? Sehat selalu. Baik, Bunda, untuk hari ini saya mau minta bantuan nih ya, seperti tadi Bunda sudah memperkenalkan diri bahwa Bunda akan menjadi coach hari ini dan Bunda Anggun akan menjadi coaching ya. Saya ingin menjadi observer Bunda, observer yang bisa melakukan dan mengamati langkah-langkah supervisi yang kali ini yang biasanya kita kenal ada 3 bagian ya. Ada yang pertama itu pra supervisi, kemudian di observasinya, dan kemudian di pasca percakapan. Nah, untuk itu nanti saya tetap memakai alur cerita Bunda ya. Jadi nanti sebelumnya akan ada dulu pra supervisi, jadi ada beberapa pertanyaan yang akan sampaikan kepada Bunda Ruroh dan Bunda Anggun. Ini mohon izin karena akan diambil videonya dan nanti video ini akan dilihat oleh Bunda fasilitator kita, yaitu Bunda Mintasi ya. Jadi terima kasih karena sudah berkenan untuk menjadi coach dan juga menjadi coaching. Bunda sudah siap belum nih? Kalau sudah siap, Sudah siap ya. Oke, berarti kita akan mulai ya. Ya. Kita akan mulai. Yang pertama untuk pra supervisi saya akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bunda Ruroh ya. Baik, terima kasih Bunda Ruroh ya. Hari ini sudah berkenan untuk menjadi coach yang akan saya amati. Bunda Ruroh, untuk tujuan hari ini sudah saya sampaikan bahwa Bunda Ruroh akan menjadi coach ya. Jadi saya mohon bantuannya di sini. Jadi untuk tujuannya hari ini Bunda sudah punya janji dengan Bu sama Bu Anggun. Bu Anggun ya, sudah ya. Baik Bunda, boleh tahu nih Bunda kan mau mengadakan coaching dengan Bu Anggun. Secara otomatis sudah mempersiapkan banyak hal. Nah, ini untuk rubrik penilaiannya yang sudah siapkan seperti apa? Seperti ini Bu Kris. Yang pertama terima kasih Bu Kris sudah menjadi observer hari ini Ya. untuk mengamati dari proses coaching saya hari ini dengan Bu Anggun yang saya persiapkan tentang ini rencana supaya saya itu bisa mengembangkan tentang kemitraan. Bagaimana ketika nanti waktu coaching saya bisa menghadirkan secara penuh dan bisa mendengarkan secara aktif. Baik, rubriknya Bunda. Dan berupa apa? Rubriknya seperti ini Bu Kris. Ya. Baik, ya. Ya. Soal yang ini Bu Kris, maaf. Ya. Jadi nanti tetap menggunakan alur kita. Iya. Ya, jadi ada tujuan, identifikasi, ada rencana dan tanggung jawab komitmen ya. Iya. Baik, Bunda, seperti yang tadi Bunda sampaikan bahwa apa yang akan dikembangkan? Potensi yang mana nih? Kompetensi yang mana yang akan dikembangkan? Ini Bu Kris, yang ini saya kembangkan tentang kemitraan,
dan bisa menghadirkan penuh waktu kucing nanti. Kemitraan dan kehadiran penuh ya? Iya. Dengan penuh pada waktu coaching. Nah, dari 4 hal di ini Bunda, kompetensinya yang mau dilihat beneran yang di bagian mana? Di bagian tujuannya, di identifikasinya, kehadiran penuhnya yang di bagian tujuan, di bagian identifikasi atau di rencana atau di tanggung jawab komitmennya. Oke, secara spesifik Ya. saya ingin yang diobservasi nanti tentang mendengarkan secara kreatif dan kehadiran penuh kucing. Di bagian mana? Di identifikasinya Di atau di identifikasi sama perencanaan. identifikasi di perencanaan ya. Jadi nanti di bagian ini yang akan saya observasi. Iya, Ya. baik. Oke Bunda, untuk indikatornya Bunda, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bunda, yang menjadi indikatornya apa? Nah, setelah kegiatan kucing yang dengan model Tirta ini, saya berharap ketika Ibu Anggun nanti sebagai kunci, saya bisa mendengarkan dengan baik sehingga bisa mendapatkan kata-kata kunci dan bisa memecahkan masalah dari Ibu Anggun. Oke, baik. Jadi nanti itu yang akan saya perhatikan bagaimana Bunda mampu untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan juga menangkap kata kunci ya dari apa yang akan disampaikan oleh Bunda. Amin. Baik Bunda, kalau begitu ini untuk coachingnya mau dilakukan kapan kah? Kalau bisa sekarang Bu. Sekarang ya? Iya, tadi saya sudah janjian sama Bu Anggun untuk hari ini. Nah, jadi Bu Anggun pun ini sudah siap kan? Sudah. Ya, oke, baik. Kalau begitu saya siap untuk mengamati. Silahkan untuk dilaksanakan. Bu Anggun mungkin bisa lebih menghadap ke sana supaya kita bisa relax saja, enjoy saja. Oke, Bu Ruroh bisa menghadap ke sana, tidak apa-apa. Iya, iya. Siap ya, siap ya. Siap. Oke, terima kasih. Bu Kris atas waktunya. Siap, monggo, silakan. Oke, selamat siang Bu Anggun. Selamat siang Bu Siti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, Bu Anggun, dari kemarin tuh kan kita ingin janjian. Nah, hari ini kita bisa ketemu dan bisa diobserver sama Bu Kris. Jadi hari ini kita bisa melaksanakan kucing. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi tujuan dari Bu Anggun bisa terlaksana di sini. Oke, ini Bu Anggun, dari kemarin apa sih yang mau diomongin, apa yang mau diobrolin, santai aja Bu Anggun, nggak apa-apa. Bisa dimulai Bu Anggun. Iya, gini loh Bu. Sebenarnya terima kasih ya sudah ada waktu buat saya ya mendengarkan keluh kesah saya ya. Iya Bu Anggun. Ini Bu, saya itu punya masalah sama murid saya itu loh Bu. Yaitu sampai di semester 2 ini kok tetap belum bisa membaca. Akhirnya itu berakibat sekali dia sangat tertinggal pelajaran dengan teman-temannya. Seperti itu Bu. Oh gitu Bu Anggun. Ya, jadi Bu Anggun ini punya murid sampai mau semester 2 ini masih belum bisa membaca dengan lancar seperti teman-temannya. Nah, harapan Bu Anggun seperti apa? Harapan saya ke depannya anak ini juga bisa seperti teman-teman yang lainnya. Dia bisa membaca, akhirnya bisa mengikuti pelajaran seperti teman-temannya. Seperti itulah yang saya harapkan. Oke, nah dari kata kunci yang Ibu Anggun sampaikan tadi, di sini saya menarik ini ya, Bu Anggun berarti pengen murid-murid satu ini seperti murid yang lain. Nah, apa yang sudah Ibu Anggun lakukan supaya murid ini bisa seperti murid-murid yang lain? Ya, pasti saya memberikan bimbingan khusus Bu sama anak ini. Jadi sepulang sekolah itu saya meluangkan waktu khusus untuk dia agar saya bisa mengajari dia untuk belajar membaca. Oke, jadi Ibu Anggun sudah mengajari setiap pulang sekolah Bu Anggun ya. Iya. Nah, mungkin dari peluang itu apa yang bisa
Ibu Anggun lakukan lagi? Mungkin dengan saya lebih intensif belajar dengan anak tersebut bisa termotivasi belajarnya sehingga dia cepat bisa membaca dan mengikuti pelajaran seperti teman-temannya yang lain. Misalkan kalau skala 1 sampai 10, murid yang belum bisa membaca ini kira-kira berada di skala berapa, Bu? Skala 5 kalau menurut saya. Nah, dari skala 5 ini mungkin yang ingin Ibu Anggun harapkan itu berada di skala berapa? Saya ingin murid saya itu ada di skala 8. Di skala 8. Ya. Nah, jadi Ibu Anggun tadi sudah melakukan mengajari setiap pulang sekolah. Nah, ini sudah berada di skala berapa kira-kira? Sekarang masih di skala 6 lah, karena di rumah kelihatannya motivasi belajarnya juga kurang, orang tuanya juga kurang ternyata. Kalau saya perhatikan karena pernah bilang kalau di rumah nggak ada yang ngajarin. Oke, Bu Anggun tadi sudah melakukan ini ya, pulang sekolah sudah ada kegiatan, sudah ada rencana, sudah ada tindakan. Nah, ternyata di rumah masih ini ya, masih kurang mungkin. Terus masih di skala dari skala 5 ke skala 6, jadi masih sedikit. Nah, mungkin apalagi yang Ibu Anggun harapkan dari anak ini? Ya, seperti tadi Bu, saya mengharapkan anak ini cepat bisa membaca agar bisa mengikuti seperti teman-temannya, dan yang pasti saya juga menghubungi orang tuanya juga, memberitahu supaya ikut memotivasi anak tersebut agar belajarnya semakin meningkat. Seperti itu, Bu. Nah, mungkin ada lagi strategi yang Ibu Anggun lakukan supaya skalanya naik lagi. Ya, itu Bu, memberi pelajaran secara intensif itu tadi, dan melakukan kolaborasi dengan wali murid dan juga teman sejawat. Saya melibatkan Bapak Ibu guru yang lain dalam hal ini supaya ikut memotivasi agar anak tersebut semakin meningkat belajarnya. Oke, yang Ibu Anggun lakukan sepulang sekolah, terus sudah menghubungi orang tua. Mungkin ada hambatan-hambatan yang Ibu Anggun alami? Hambatannya itu tadi Bu, kurangnya motivasi dari orang tuanya, karena orang tuanya juga sibuk Bu. Itu loh yang membuat agak sulit. Jadi saya harus di sini ngoyo di sekolahan, tetapi di rumah tidak ada tindak lanjut gitu dari orang tuanya. Itu yang membuat hambatan bagi saya itu. Oke, jadi mungkin kurang motivasi dari orang tua tadi ya. Jadi apa yang Ibu Anggun lakukan supaya mendapatkan solusi ini? Ya, saya berusaha menghubungi orang tuanya yang pasti ya. Saya utarakan maksud saya, dan saya juga memberitahukan bahwa putra panjenengan itu seperti ini loh, saya ceritakan, saya kasih lihatlah nilainya itu seperti ini. Itu sangat tertinggal sekali dengan temannya karena anak tersebut belum bisa membaca. Oke, Bu Anggun. Nah, setelah Bu Anggun menghubungi orang tua, apa tanggapan dari orang tua? Tanggapannya sangat bagus sekali. Orang tua juga sudah mulai tampak ini untuk selalu memotivasi anaknya. Ini terlihat sekali kalau waktu les saya beri tambahan itu orang tuanya mengantar sampai menunggu seperti itu, dan bersyukur sekali. Cuma mungkin kurang ditingkatkan lagi di rumahnya seperti itu. Jadi di rumah kan waktunya lebih banyak daripada di sekolah. Oke, jadi mungkin yang ini Ibu Anggun apa yang Bu Anggun lakukan lagi supaya bisa memotivasi orang tua untuk mengajari anaknya di rumah? Yang pasti saya melibatkan rekan sejawat itu tadi dan juga kepala sekolah.
bahwa orang tua tersebut semakin memberi motivasi kepada putranya agar lebih semangat dalam belajar sehingga nanti tidak tertinggal dengan teman-temannya. Oke, dari permasalahan Bu Anggun tadi ya, ini meningkatkan pembelajaran dari anak yang belum bisa membaca tadi dengan Bu Anggun memotivasi anaknya, orang tuanya. Nah, keberhasilan dari rencana Bu Anggun ini seperti apa? Nah, sekarang sudah nampak meskipun tidak seperti teman-temannya. Kalau teman-temannya sudah mungkin bisa membaca satu kalimat, dia masih beberapa kata saja, beberapa kata yang masih itu pun masih lama, menyebutkannya lama seperti itu. Oke, dari rencana Bu Anggun tadi, bagaimana cara mungkin Bu Anggun misalnya ada gangguan-gangguan, cara apa yang Bu Anggun lakukan? Jika ada gangguan seperti itu, saya tetap memotivasi dan terus mengajak kolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua, yang pasti orang tua, karena menurut saya sangat berperan penting di sini ya dalam perkembangan putra putrinya seperti itu. Oke, yang saya harapkan dengan permasalahan ini Bu Anggun sudah membuat rencana-rencana. Nah, kedepannya mungkin rencana-rencana Bu Anggun ini yang harus konsisten ya, komitmennya harus dibangun terus supaya ini berhasil. Nah, untuk tindak lanjutnya bagaimana Bu Anggun? Kira-kira untuk ini masalah ini? Tindak lanjutnya saya semakin sama anak ini tuh saya semakin intensif memberikan bimbingan terus supaya mengejar ketertinggalan dia yang memang sangat jauh sekali dari teman-temannya. Yaitu tadi tetap memberikan, mungkin kalau durasinya kemarin itu saya memberi tambahan hanya setengah jam, saya beri 1 jam dengan dia sambil bermain kata-kata itu dia suka seperti itu. Oke, Bu Anggun, untuk membantu Bu Anggun menjaga komitmennya ini supaya berjalan terus, kira-kira siapa yang bisa mendukung Bu Anggun? Yang pasti teman sejawat, karena mereka selalu memberikan ide-ide dan masukan agar anak ini terus berkembang seperti itu, tidak tertinggal dengan teman-teman. Oke, untuk rencana ini kira-kira Bu Anggun membutuhkan waktu berapa lama Bu Anggun? Saya ingin membutuhkan waktu 2 minggu saja. Saya berharap di waktu 2 minggu ini bisa berhasil. Oke, jadi Bu Anggun sudah berkomitmen untuk melakukan rencana ini selama 2 minggu. Oke, Bu Anggun, dari proses coaching hari ini, apa yang sudah Ibu Anggun dapatkan? Ya, yang pasti saya merasa lega sekali karena saya ada yang mendengarkan keluh kesah saya dan memberikan saya penguatan dalam saya mengambil keputusan seperti itu, Bu. Iya, Bu Anggun. Oke, selanjutnya dari rencana tindak lanjut ini mungkin kita bisa ketemu lagi supaya saya juga tahu apa yang sudah dilakukan Bu Anggun dan sejauh mana mungkin kita bisa membuat janjian lagi, kira-kira kapan Bu Anggun? Ya paling tidak Ibu nanti waktu awal semester, akhir semester 2 ini kita mungkin bisa pas minggu lah kita sambil ketemuan gitu loh Bu ya. Oke, berarti sudah ada ini ya dari Bu Anggun, ada rencana dari tindak lanjut ini, dari kegiatan coaching ini Bu Anggun sudah menemukan apa yang harus dilakukan dan Ibu Anggun melakukan ini kira-kira butuh waktu 2 minggu. Mudah-mudahan nanti setelah 2 minggu ini mendapatkan hasil yang maksimal dan kita bisa ketemu lagi Bu Anggun. Terima kasih Bu Anggun sudah melaksanakan coaching hari ini dengan baik. Ya, terima kasih juga atas waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sama-sama Bu Anggun. Sudah? Sudah? Ya. Terima kasih, coba tarik nafas dulu.
Baik, ya baik Bunda Ruroh ya dan Bunda Anggun. Terima kasih coaching yang sangat luar biasa. Ini sudah izinkan saya untuk mengambil bagian di sini ya. Oke, sudah selesai. Silakan Bu Kris. Ya, Bu Ruroh, setelah selesai melaksanakan coaching, apa yang Bunda rasakan ini? Alhamdulillah saya lega sekali, senang karena saya bisa menggali potensi dari kunci saya dengan saya menghadirkan penuh dan bisa mendengarkan secara aktif sehingga saya bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang di situ kunci bisa memberikan solusi dari permasalahannya. Baik, dalam artian Bunda Ruroh sudah membuktikan bahwa ada indikator pengembangan yang Bunda inginkan sudah tercapai di sini? Sudah. Oke, baiklah. Izinkan saya untuk menyampaikan catatan. Ya, catatan hasil observasi yang saya fokuskan sesuai dengan yang Bunda Ruroh minta, bahwa ada di area identifikasi dan rencana ya. Iya. Di situ apakah terlihat indikator ketercapaian pengembangan kompetensi kemitraan atau kehadiran penuh, begitu ya? Iya. Baik, dan pada alur rencana, identifikasi dan rencana, saya sudah melihat, ya, Bunda Siti melakukan present yang sangat bagus dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berkisar dari kabar, jadi mempersiapkan dari Bunda Anggun untuk siap bercerita, dan itu adalah salah satu bentuk indikator yang sudah terlihat di sana. Kemudian saya juga melihat Bunda sudah berhasil menghadirkan suasana yang nyaman, dan saya juga mendengar Bunda menanyakan banyak hal di sana. Sudah mulai di bagian indikasi dan rencana sudah muncul pertanyaan-pertanyaan yang merupakan hasil dari Bunda Ruroh mendengar, ya, dimana dimulai dari identifikasi masalah tadi dengan mengkaitkan dengan apa yang akan dilakukan, rencana-rencananya sudah terinci sekali di sana. Disampaikan hanya tadi ada sedikit pengulangan Bunda. Jadi ada sedikit pengulangan di bagian rencana, ya. Jadi di bagian rencana tadi saya mendengar Bunda Ruroh beberapa kali menanyakan dalam hal hambatan, dalam hal kesulitan atau apa, itu tadi ada beberapa kali. Tapi it's okay. Dalam artian dari sini Bunda Ruroh sudah benar-benar mendengarkan dengan baik dan kehadirannya bisa dirasakan, dimana ketika dibuktikan dengan Bu Anggun selaku kunci bisa menceritakan dengan luasa tadinya saya lihat, dan benar-benar luar biasa, ya. Baik Bunda Ruroh, untuk ini sudah bisa diterima masukan dari yang saya catat tadi, sudah bisa diterima oleh Bunda Ruroh untuk masukannya. Oke, terima kasih Bu Kris atas masukan-masukannya. Ini nanti kedepannya akan saya jadikan bahan evaluasi saya sehingga kedepannya saya lebih baik lagi. Terima kasih Bu Kris. Iya, ini yang terakhir kali yang saya tanya ini ya, sebelum kita tutup. Setelah melakukan coaching hari ini, apalagi nih kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bunda Ruroh berdasarkan hasil melakukan coaching kan hari ini kan masih dalam hal kemitraan, dalam kehadiran penuh. Nah ini kira-kira kompetensi apa lagi yang mau itu sendiri saya ingin mengembangkan lagi tentang pemberdayaan potensi. Ya, pemberdayaan potensi yang bagian mengoptimalkan, mengoptimalkan potensi potensi teman sejawat, ya. Baiklah Bunda Siti, semoga apa yang Bunda Siti lakukan dan Bunda Siti harapkan ini menjadi kenyataan dan bisa membawa manfaat untuk teman-teman guru yang ada di sekolah kita masing-masing, dan terutama kepada anak didik ya, anak didik kita. Jadi selamat dan terus bersemangat, dan
sekali lagi saya menyampaikan terima kasih untuk hari ini karena Bu Ruroh ya, saya kebiasaan memanggil Bu Siti, jadi ini nggak apa-apa, jadi beliau memang boleh Bu Siti, boleh Bu Ruroh gitu ya. Sudah berkenan menjadi coach, dan kemudian Bunda Anggun juga luar biasa menjadi coaching hari ini. Semoga bisa mendapatkan manfaat ya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bunda Siti. Ya, terima kasih. Saya terima kasih Bunda Kris karena sudah menjadi observer sehingga saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya bisa mengevaluasi apa yang harus saya tingkatkan. Nah, itu terima kasih sekali Bu Kris. Bisa tersenyum bersama ini. Ya. Demikianlah praktik observer dalam kegiatan coaching untuk supervisi akademik, dalam hal ini mencakup percakapan perencanaan, observasi coaching, dan pasca percakapan yang dapat kami lakukan. Kami menyadari masih banyak kekurangan di dalam praktek kami, dan biarlah dengan hal ini kami terus belajar dan belajar menjadi guru, menjadi coach yang mau bergerak, dan menggerakkan.